Halo, perkenalkan saya Aurelia Serlena Teguh dan rekan saya Asri Mayanti. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang pemanfaatan teknologi digital dalam pembelian saham pada aplikasi Bibit. Latar belakang, aplikasi Bibit telah menjadi platform populer di Indonesia untuk membeli saham dan melakukan investasi dengan mudah menggunakan teknologi digital. Tujuan riset yaitu menganalisis bagaimana teknologi digital digunakan dalam pembelian saham melalui aplikasi Bibit serta melihat persentase pengguna aktif dan preferensi mereka dalam mata kuliah ICT literasi. Next, teknologi digital dalam pembelian saham. Teknologi digital merujuk pada penggunaan aplikasi, algoritma, dan sistem berbasis internet untuk mempermudah proses transaksi saham. Apa aja sih fitur utama pada aplikasi Bibit? Yaitu yang pertama ada robo advisor, yang kedua user friendly, yang ketiga transaksi mudah. Apa sih robo advisor? Robo advisor itu jadi kayak sistem yang menginfokan resiko. Jadi mereka nggak perlu terlalu banyak research, yang penting dari aplikasinya tuh udah diinfoin nih, bakal untungnya segini, kayak gitu. Terus user friendly, untuk dari aplikasinya sendiri, UI UX-nya itu bagus banget dan mudah dimengerti ya pastinya. Lalu transaksinya mudah karena udah bisa di top up melalui M-Banking, QRIS, GoPay, dan lain-lain. Metodologi riset, metode pengumpulan data, kita melakukan survei online kepada pengguna aplikasi Bibit, wawancara dengan pengguna aktif, sampelnya ada 100 pengguna aplikasi Bibit. Variabel yang dianalisis yaitu frekuensi transaksi saham, preferensi teknologi yang digunakan, misalkan robo advisor, notifikasi harga, dan lain-lain. Yang ketiga, pengaruh dalam ICT literasi. Hasil riset, pengguna aktif aplikasi Bibit. 60% pengguna menggunakan aplikasi setidaknya satu kali dalam seminggu. 35% pengguna menggunakan aplikasi lebih dari 3 kali dalam seminggu. Yang terakhir 5% pengguna menggunakan aplikasi lebih jarang. Preferensi pengguna terhadap teknologi digital. 70% pengguna lebih suka menggunakan robo-advisor untuk memilih saham. 20% memilih saham secara manual menggunakan analisis pribadi. 10% pengguna menggunakan notifikasi harga dan grafik saham sebagai alat bantu. Analisis pemanfaatan teknologi digital. Keunggulannya yaitu kemudahan akses pengguna dapat membeli saham kapan saja dan di mana saja karena pada aplikasi digital. Lalu efisiensi waktu, proses transaksi lebih cepat tanpa perlu melakukan analisa mendalam. Tantangannya apa aja sih bagi aplikasi Bibit ya? Itu keterbatasan pengetahuan, sebagian pengguna mungkin bergantung terlalu banyak pada teknologi tanpa memahami risiko investasi. Yang kedua ada keamanan data, risiko terkait dengan perlindungan data pribadi pengguna. ICT literasi dalam penggunaan aplikasi Bibit. ICT literasi mengacu pada kemampuan individu untuk menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi secara efektif, termasuk kemampuan dalam mencari, memahami, mengolah, dan menyebarkan informasi digital, serta keterampilan teknis yang diperlukan untuk berinteraksi dengan berbagai platform digital. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Asri Mayanti. Selanjutnya adalah pentingnya ICT literasi dalam pembelian saham. Yang pertama adalah mengakses informasi pasar pengguna dengan tingkat ICT literasi yang lebih tinggi, lebih mampu memanfaatkan fitur analitik dan grafik yang disediakan aplikasi untuk menganalisis tren saham.
Yang kedua adalah pengguna robo-advisor. Pengguna yang memiliki literasi digital lebih baik cenderung lebih percaya diri dalam menggunakan fitur robo-advisor yang mengandalkan algoritma dan data pasar untuk memberikan rekomendasi saham. Dan yang terakhir adalah manajemen risiko. Pengguna yang paham tentang risiko investasi lebih cenderung menggunakan fitur-fitur aplikasi seperti diversifikasi portofolio dan pengaturan notifikasi harga untuk meminimalkan kerugian. Berikut adalah analisis presentasi pengguna berdasarkan ICT literasi. Yang pertama adalah tinggi atau paham teknologi digital 45%. Pengguna dengan literasi ICT tinggi lebih sering menggunakan aplikasi untuk menganalisis tren pasar, berinvestasi secara aktif dan memanfaatkan teknologi yang ditawarkan seperti robo-advisor, grafik saham, dan alat riset. Yang kedua adalah sedang atau cukup paham teknologi sebesar 40%. Pengguna dengan literasi ICT sedang cenderung lebih nyaman menggunakan aplikasi untuk pembelian saham langsung tanpa terlalu banyak menggunakan fitur analitik lanjutan. Yang terakhir adalah rendah atau minim pengetahuan teknologi sebesar 15%. Pengguna dengan literasi ICT rendah mungkin hanya menggunakan aplikasi bibit untuk transaksi dasar, seperti membeli saham berdasarkan rekomendasi orang lain atau berdasarkan berita tanpa menggunakan fitur teknologi yang ada. Dampak ICT literasi terhadap keputusan investasi. Pengaruh positifnya ialah keputusan investasi lebih baik. Pengguna yang memiliki ICT literasi lebih baik mampu membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi, karena mereka dapat dengan mudah mengakses data pasar dan fitur analitik yang disediakan oleh aplikasi bibit. Yang kedua adalah peningkatan kepercayaan. Pengguna yang mengerti cara kerja aplikasi dan algoritma robo-advisor akan merasa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi untuk berinvestasi. Dampak ICT literasi terhadap keputusan investasi yaitu pengaruh negatif. Pengguna dengan ICT literasi rendah cenderung lebih bergantung pada rekomendasi dari teman atau pihak ketiga tanpa benar-benar memahami mekanisme pasar dan teknologi yang digunakan dalam aplikasi yang bisa berisiko. Berikut adalah perspektif dari tokoh teknologi tentang saham. Nadiem Makarim, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan pendiri Gojek, pandangan tentang teknologi untuk inklusi keuangan, yaitu tentang teknologi memberikan kesempatan bagi siapa saja, terutama generasi muda, untuk terlibat dalam pasar keuangan. Aplikasi yang mempermudah proses investasi adalah alat yang luar biasa untuk menciptakan inklusi keuangan. Yang kedua adalah Dian Siswarini, yaitu CEO Indosat Uridu, pandangan tentang teknologi dan edukasi keuangan. Pentingnya literasi digital dan finansial sangat besar untuk masa depan. Teknologi dapat membuka banyak peluang, tetapi masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang tepat agar tidak hanya sekedar menggunakan teknologi, tetapi juga mengerti bagaimana cara memanfaatkannya secara bijak. Terima kasih, sekian presentasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.